Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang karomah dari salah satu ulama besar Indonesia, yaitu Kiai Haji Hamim Tohari Jazuli, atau lebih kenal dengan nama Gus Mik. Siapa sebenarnya Gus Mik? Dan apa saja karomah dan karisma yang dimilikinya? Mari kita simak bersama. Gus Mik lahir di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1940. Ayahnya bernama Kiai Haji Ahmad Jazuli Usman dan ibunya Nyai Rodiah. 6 bersaudara dan dia adalah putra ketiga. Ayahnya merupakan salah satu ulama sufi dan ahli tarekat yang terkenal di pondok pesantren Al-Falah Peloso. Sejak kecil, Gus Mik telah menunjukkan kecerdasan dan keistimewaan dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Selain itu, dia membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan fasih. Gus Mik belajar di sekolah rakyat, tetapi dia tidak lulus karena sering membolos. Untuk mendapatkan pengetahuan, dia lebih suka mengembara dan berbicara dengan berbagai ulama dan tokoh agama. Beberapa sumber menyatakan bahwa Nabi Khidir pernah bertemu Gus Mik secara langsung dan memberikan pengetahuan gaib. Dikenal sebagai pencipta amalan zikir, jamaah, mujahadah, lailiyah, zikrul ghafilin, dan semaan, atau mendengarkan Al-Quran jantiko mantap. Gus Mik dianggap sebagai pendiri. Beliau juga disebut sebagai wali Allah karena banyaknya karomah dan karisma yang ia miliki. Karomah adalah sesuatu yang berada di luar nalar manusia dan hukum kebiasaan. Orang-orang yang telah mencapai derajat kewalian biasanya melihat karomah sebagai hasil dari istiqomah mereka dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Karisma seseorang adalah daya tarik yang menarik hingga orang lain tertarik untuk mengikuti jejaknya. Apa saja contoh karomah dan karisma dari Gus Mik? Berikut ini beberapa di antaranya. Gus Mik belum pernah belajar kitab Jumuriyah, kitab dasar ilmu Nahwu atau tata bahasa Arab, kecuali dari gurunya Pak Zaid. Namun, dia pernah menerangkan kitab tersebut dengan lebih detail dan luas kepada orang lain. Dia juga pernah menghilang dari rumahnya selama beberapa hari tanpa sepengetahuan keluarga dan santri. Saat ditanya, dia menyatakan bahwa dia pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Seorang santri yang buta huruf pernah diajarkan tajwid oleh Gus Mik. Dia memberi santri itu kertas dengan tulisan Al-Quran dan menyuruhnya membacanya. Santri tersebut dapat membaca tulisan dengan lancar. Gus Mik mengusapkan tangannya ke area yang sakit pada seorang santri yang menderita penyakit kulit. Gus Mik memberikan uang pada seorang santri yang membutuhkan uang untuk melanjutkan sekolah. Dan uang itu tidak pernah habis meskipun santri tersebut terus menggunakannya. Dan Gus Mik pernah berbicara dengan semut yang masuk ke kamarnya. Dia meminta semut-semut itu untuk tetap diam dan mengucapkan salam kepadanya. Seekor harimau pernah menjaga Gus Mik di hutan saat dia berzikir. Gus Mik pernah memelihara seekor ikan yang dikatakan merupakan peliharaan Nabi Khidir. Tetapi harimau itu tidak menyerangnya. Ikan tersebut hidup di dalam botol air. Ikan itu dapat berbicara dengannya dan memberikan ilmu gaib. Salah satu kisah yang paling menakjubkan tentang Gus Mik adalah ketika dia memelihara seekor ikan yang diduga merupakan peliharaan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini menunjukkan kedekatan Gus Mik dengan Allah. Karomah tersebut dijelaskan lebih lanjut di sini.
Beberapa sumber mengatakan bahwa ikan yang dipelihara Gusmik adalah ikan yang sama yang Nabi Musa bawa saat mencari Nabi Khidir. Itu adalah ikan sebelah dengan dua warna berbeda di kedua sisi. Di dalam kamar Gusmik, ikan hidup di dalam botol air. Ikan tersebut sangat setia dan taat kepada Gusmik dan tidak pernah meninggalkannya. Selain itu, ikan tersebut memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengannya dan memberikan ilmu gaib yang tidak diketahui oleh orang biasa. Selain itu, jika kehendak Allah, ikan tersebut dapat berubah bentuk menjadi manusia atau hewan. Ketika Gusmik pergi ke Jakarta untuk menghadiri acara Maulid Nabi, dia membawa karomah ikan dalam botol dan meletakkannya di dalam tas. Ketika tiba di Jakarta, dia menitipkan tasnya di sebuah masjid dan pergi ke tempat acara. Tapi tasnya tidak ada lagi ketika dia kembali ke masjid. Ternyata tasnya telah dicuri. Setelah mencuri tas Gusmik di rumahnya, pencuri membukanya. Dia terkejut ketika melihat botol berisi ikan dan merasa penasaran. Jadi dia membuka botol dan mengeluarkan ikan tersebut. Namun begitu ikan itu keluar dari botol, dia berubah menjadi seekor ular besar yang menggigit pencuri itu. Pencuri itu berteriak ketakutan, mengakui kesalahannya, dan meminta maaf kepada ikan tersebut. Setelah itu, ikan itu kembali menjadi ikan dan masuk ke dalam botol. Dengan ilmu gaibnya, Gusmik sudah mengetahui keberadaan tasnya. Dia pergi ke rumah pencuri dan menemukan tasnya ada di sana. Dia juga melihat pencuri itu menangis dan meminta maaf. Gusmik kemudian meminta maaf kepada pencuri dan menasihatinya untuk bertaubat dan berhenti mencuri. Selain itu, Gusmik memberikan sebagian uangnya kepada pencuri tersebut agar ia dapat mencari pekerjaan yang layak. Pencuri itu berterima kasih dan berjanji akan mengubah hidupnya. Gusmik adalah orang yang dekat dengan Allah dengan iman dan ketakwaan yang tinggi. Dan dia rendah hati dan tidak sombong pada karomahnya. Gusmik adalah orang yang dekat dengan Allah dan dengan iman ketakwaan yang tinggi, dan dia rela Astagfirullah. Gusmik adalah orang yang dekat dengan Allah dengan iman dan ketakwaan yang tinggi, dan dia rendah hati dan tidak sombong dengan karomahnya. Beliau adalah orang yang peduli dengan sesama manusia dan selalu mendorong orang lain untuk mengikuti syariat Islam serta mencintai Al-Quran dan Sunnah. Itulah sedikit ulasan tentang karomah dan karisma dari Gusmik. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.